ini kita belajar mengenai analisis biaya produksi. Sebelum kita tahu apa sih biaya produksi itu, kita harus tahu dulu apa itu biaya dan apa itu produksi. Biaya adalah, itu siapa yang masih bersuara? Putri Nadia sama Dwi Kurniawati. Biaya adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang. Baik itu pengeluaran-pengeluaran yang sedang terjadi, yang akan datang, dan yang sudah pernah kita keluarkan. Di mana biayanya itu kita gunakan untuk menghasilkan suatu produk. Produksi itu merupakan suatu kegiatan di mana dia bertujuan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Selain untuk menghasilkan barang dan jasa, produksi itu juga untuk menambah nilai kegunaan dan nilai manfaat dari suatu barang. Jadi, biaya produksi itu apa sih? Biaya produksi, jadinya itu semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan untuk memperoleh bahan-bahan mentah yang nantinya akan kita gunakan untuk menciptakan suatu barang yang kita produksikan di perusahaan tersebut. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Tujuan dari penentuan biaya produksi. Tujuan dari penentuan biaya produksi. Pada dasarnya, kenapa sih kita lakukan penentuan biaya produksi ini? Yaitu agar kita menghasilkan laba yang maksimal. Dari mana bisa kita ketahui bisa mendapatkan laba yang maksimal? Yaitu dengan kita ketahui berapa pendapatan kita dan berapa pengeluaran kita untuk produksi. Jadi, kita bandingkan pendapatan dan biaya yang kita keluarkan dengan produksi itu mana yang lebih besar. Apabila lebih besar pendapatan, berarti laba kita yang lebih tinggi. Kita mendapat laba. Tapi apabila kita menentukan biaya produksinya, pendapatan kita lebih kecil, maka itu dikatakan rugi. Makanya kita perlu menentukan biaya produksi. Namun di sini penentuan biaya produksi itu ada 3. Yang pertama, perencanaan dan penetapan biaya produksi. Perencanaan dan penetapan biaya produksi ini sangat penting, namanya sudah rencana. Kemudian kita tetapkan berapa biaya produksinya. Kita rencanakan dan kita tetapkan berapa biaya produksinya. Ini agar kita tahu berapa pengeluaran awal kita dan berapa pengeluaran akhir kita. Dari mana kita tahu pengeluaran-pengeluaran ini? Yaitu dari transaksi-transaksi, bukti-bukti transaksi yang kita miliki. Kemudian kontrol operasional biaya. Dari bukti-bukti transaksi yang kita miliki tadi, kita catat, kita olah, kita simpan, maka kita akan mudah mengontrol, mengawasi biaya operasional kita, biaya yang kita keluarkan selama masa produksi. Makanya tujuan kenapa kita tentukan biaya produksi yaitu agar kita mudah mengontrol dan mengawasi berapa biaya kita selama produksi. Yang ketiga, maaf, salah ketik, yang sebenarnya itu sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Setelah kita tentukan berapa biaya berapa biaya produksi kita, maka kita akan mudah menjadikannya sebagai alat bantu dan dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
Alat bantu yaitu sebagai alat bantu untuk mengevaluasi bagaimana produksi kita selama ini, apakah sudah berjalan lancar atau adakah yang perlu kita kembangkan lagi. Jika ternyata biaya produksinya merugikan, maka kita jadikan evaluasi untuk ke depannya bagaimana biar biaya produksinya itu menjadi sebuah keuntungan di masa depan. Kemudian dia juga penentuan biaya produksi ini juga bisa sebagai keputusan untuk mengambil sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Biasanya keputusannya itu sih bersifat jangka pendek. Contohnya itu ketika dalam produksi, untuk mengambil keputusan kita harus tahu bahan-bahan apa aja yang kita perlukan. Berapa biaya yang kita perlukan untuk bahan-bahan. Itu tujuan dari penentuan biaya produksi. Udah itu kita tahu berapa banyak tenaga kerja yang kita perlukan. Jadi kita tahu berapa biaya untuk tenaga kerja selama masa produksi. Itulah ketiga tujuan dari penentuan biaya produksi. Kita lanjut unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama itu biaya bahan baku. Namanya saja bahan baku, berarti bahan mentah yang nantinya akan kita jadikan suatu produk. Bahan utama, kalau nggak ada bahan ini, nggak bakalan jadi produk kita. Kalau untuk produksi pakaian, bahan bakunya itu yaitu kain. Kalau untuk produksi kursi, bahan bakunya itu kayu. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Kalau biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya yang memang langsung kita keluarkan dari si tenaga kerja. Contohnya kita memproduksi sebuah pakaian, ya kan? Tukang jahitnya itu ada yang memang tukang jahit khusus setiap harinya bekerja sama kita. Jadi itu menjadi tenaga kerja langsung. Namun suatu waktu, seumpamanya kita butuh tenaga kerja lain untuk menjahit pinggir, maka itu dijadikan biaya tenaga kerja tidak langsung. Sampai di sini paham, Tela? Paham? Paham, Bu. Oke, lanjut. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini biaya yang kita keluarkan selain untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi selain di antara kedua itu masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Contohnya itu kalau bahan baku untuk produksi pakaian kan tadi bahan bakunya kain. Jadi kalau untuk biaya overhead pabriknya itu bisa jadi aksesorisnya masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Kita lanjut biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini biaya yang masih dapat dihitung, yaitu contohnya listrik, air, dan telepon. Kalau biaya implisit ini tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan. Kita lanjut, ada 5 macam produksi yang dilihat dari bidang garapannya. Yang pertama itu ada produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif ini kita dapatkan atau produknya kita dapatkan, kita peroleh dari alam, tetapi tidak mengubah apapun dari produknya itu. Contohnya itu nelayan ikan menangkap ikan, ikannya itu kan menjadi produk yang akan dijual. Tapi kita tidak mengubah, jadi dia masuk ke dalam produksi ekstraktif. Kalau dia produksi agraris, dia sama-sama kita peroleh dengan memanfaatkan alam, cuma kalau agraris ini, alamnya kita manfaatkan dengan mengolah. Contohnya itu, kita menanam bibit padi, ya kan? Nanti tumbuh dan berbuah padi. Buah padinya itu kita jual menjadi beras dan lain sebagainya. Itu agraris, tapi kita mengolah dulu, sama-sama dari alam. Kalau ekstraktif tidak perlu diubah, kalau agraris kita mengolah dulu, baru menjadi produk. Sampai di sini paham, Suhartini? Paham, Devita? Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Produksi industri. Kalau produksi industri ini, inilah yang kita pelajari saat ini, yaitu perusahaan manufaktur, di mana produksinya itu kita peroleh dengan cara mengubah bahan mentah menjadi barang jadi.
Yang keempat, produksi perdagangan. Perdagangan berarti barang yang dijual belikan. Bisa ada bermacam-macam. Produksi perdagangan itu bisa secara langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu, dia langsung dari produsen ke konsumen. Kalau semi langsung, dia ada perantaranya seperti calo-calonya. Dia dari petani, ada lagi perantaranya baru ke si konsumen. Seperti itu. Paham? Kemudian produksi jasa. Kalau produksi jasa ini berarti yang kita jual belikan bukan suatu barang, bukan suatu produk, melainkan suatu pelayanan. Bisa berupa pelayanan bank, pergadaian, salon, itu contoh dari suatu produksi yang berbentuk jasa. Sampai di sini paham? Saparuni paham? Paham, Bu. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan? Dwi ada? Kalau nggak ada, sampai di sini materi kita hari ini. Nanti tugasnya Ibu kirim dari grup aja. Ibu mau sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa dipimpin sama Widya. Kenapa ini bisa menjadi 57,3? Pokoknya kan betul di Bapak ada di satu. Widya, Bu. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.